kelas mana kemudian yang bisa mengikuti proses-proses elektoral dan mampu menangkan kontestasi. Saya nggak bisa ngomong langsung di 2024 karena 2024 ini kan merupakan rentetan atau cerminan dari reformasi pemilu pada saat reformasi ya. Jadi kita kembali bicara pada gerakan waktu itu, gerakan-gerakan kan gerakan mahasiswa atau gerakan sosial secara keseluruhan, termasuk buruh, tani dan perempuan ya. Itu kan menginginkan reformasi karena berpendapat bahwa otoritarianisme Orde Baru itu tidak mendemokratisasi kehidupan ekonomi politik ya, terutama di situ. Akses kontrol para perempuan dan juga masyarakat yang lainnya itu tidak ada dalam mengelola negara atau berpartisipasi terhadap negara. Semua kan sudah dikonsep oleh, dimonopoli oleh ruling party dan kelompok-kelompok elit tertentu. Nah, reformasi maunya kan kembali bagaimana yang namanya negara dan pemerintahan. Kita sebagai bagian dari negara dan pemerintahan itu kan ikut serta mengelola yang namanya negara. Nah, kenapa kita ingin ikut mengelola? Karena kalau kita pahami bahkan secara kalau kita pelajari konsep-konsep filsafat ya, pemikiran tentang demokrasi, rata-rata kan mengangankan bahwa demokrasi ini ujungnya kan justice, selalu pada keadilan. Jadi demokrasi bukan sekedar urusan politik, tetapi demokrasi adalah urusan keadilan di dalam distribusi ekonomi politik kepada semua warga. Tapi tentunya pada kelas-kelas sosial tertentu yang memang terpinggirkan atau tidak atau jauh jauh kesempatannya untuk ikut serta dalam mengelola negara. Dalam arti menerima keadilan. Nah, jadi nah, tapi reformasi 98 kalau kita ambil titik tolak bagi orang-orang pada perspektif gerakan, kalau boleh saya bilang itu gagal ya. Reformasi dalam arti kita menginginkan ada demokratisasi ekonomi politik itu nggak terjadi gitu. Gagal. Banyak gagal, banyak asumsi. Bahkan kalau dikatakan sekarang sudah terjadi konsolidasi demokrasi, itu menurut kami tidak terjadi. Karena yang pertama, kalau kita pakai ukuran hak asasi manusia, proses demokratisasi menuju konsolidasi demokrasi itu kan harus dilalui melalui keadilan transitional justice ya. Jadi keadilan transisional dalam konteks Orde Baru banyak masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM berat dan itu tidak terjadi karena proses KKR, proses rekonsiliasi, sorry ini habis baterainya. Proses rekonsiliasi ya antara korban dan pelaku melalui mekanisme KKR. KKR itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu kan gagal. Undang-undang sudah ada, persiapan dari bawah ke atas, riset-riset sudah kami lakukan karena saya termasuk juga yang melakukan riset-riset terhadap korban. Tapi kan kemudian 2004 itu semua dianulir ya. Maka sekali lagi keadilan transisional itu tidak terjadi. Maka bagaimana mungkin konsolidasi, konsolidasi demokrasi akan terjadi karena tetap ada yang disebut para korban yang masih tersisa sampai sekarang. Nah, itu satu, tidak ada itu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat proses reformasi itu kan mereduksi ekonomi politik menjadi hanya politik. Politik pun kemudian direduksi hanya pada pemilu yang prosedural, pemilu langsung. Seperti yang kita alami selama ini, pilihan-pilihan langsung, ada kandidat legislatif maupun eksekutif ya, karena sampai juga kepala daerah, kan hanya sampai itu yang dianggap demokratis. Padahal itu kan hanya politik yang prosedural, bagaimana memilih calon pemimpin. Nah, sementara ada yang dilupakan, yaitu kesetaraan dalam hal ekonominya.
secara politik tadi ya, kan sudah direduksi ekonomi, demokrasi dalam arti ekonomi politik direduksi hanya menjadi politik, politik direduksi hanya pada proses pemilu, kepemiluan saja. Nah, ini kan kemudian jauh. Karena kalau kita bicara proses kepemiluan, maka kemudian akhirnya kan yang terjadi siapa yang akan menguasai gelanggang kepemiluan itu. Apalagi pemilu ini kan pemilu uang. Rejim neoliberalisme sudah ikut campur membuat partisipasi politik dimediasi oleh uang. Ini kan satu problem besar. Dengan demikian, pada aspek politik yang sudah direduksi ke kepemiluan, itu pun kemudian yang namanya warga negara, terutama yang mengalami eksklusi sosial, korban pelanggaran HAM, perempuan, kaum difabel, kelompok minoritas, dan yang lainnya, yang saya buruh juga tani, yang artinya tidak punya uang, tidak punya relasi atau koneksi dengan para oligark politik, itu kan tidak tercakup gitu loh di dalam kontestasi kepemiluan. Anda lihat sendiri, kota 30% perempuan, siapa perempuan yang kemudian berhasil menjadi anggota parlemen, baik dari daerah maupun sampai pusat. Itu kan mereka yang punya koneksi dengan oligarki politik, atau mereka yang uh, uh, bagian dari keluarga elit-elit politik, atau yang punya duit. Nah, perempuan yang biasa pasti tidak punya, kayak saya gitu, nggak punya duit, apa pasti akan sulit apa berhasil dalam kontestasi itu. Makanya kuota 30% perempuan pun kemudian menjadi mental ya. Ini, ini salah satu contoh reduksi-reduksi politik tadi. Nah, belum lagi bahwa ini soal politik ya, kita sudah melihat bagaimana siapa yang kemudian mampu berkontestasi dan berhasil menang di dalam. Belum lagi kemudian di setiap para pemenang pemilu ini, apakah pemilu eksekutif ataupun legislatif, ketika sudah menjadi, mereka melupakan aspek yang substansial dari demokrasi, yaitu kesetaraan ekonomi. Kan nggak pernah dibahas sejak reformasi, bahkan sejak Pilsum ya tahun 2004. Bahkan sejak pemilu pertama pasca reformasi tahun 1999, itu kan political will untuk kesetaraan ekonomi dalam arti menuju distribusi ekonomi, terutama kepada kelompok-kelompok yang disebut marginal atau apapun namanya, termasuk perempuan, itu kan tidak ada political will yang secara besar bagaimana memajukan ekonomi itu. Sementara pasca reformasi ini kan kita mewarisi krisis ekonomi yang cukup besar dan beberapa kali kita mengalami inflasi atau krisis-krisis ekonomi sebagai akibat dari krisis global ya. Dan itu kan tidak terpulihkan. Tetapi yang terjadi eh, kembali tadi kalau kita bicara, tetapi yang terjadi malah tahun 2003 ya kalau nggak salah. Anda semua ingat, justru yang direformasi berkaitan dengan ekonomi itu adalah Undang-Undang Sumber Daya Alam atau PMA ya, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan nanti Undang-Undang yang berkaitan dengan ESDM. Itu yang direformasi. Apa yang direformasi di sini pertama bahwa investor boleh menyewa tanah negara ini untuk investasi, terutama investasi ekstraktif, itu bukan lagi 70 tahun, tapi lebih panjang lagi 90 tahun. Bla 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 dengan segala apa kemudahan untuk izin usaha, IUP ya, memperoleh izin-izin penanaman modal. Itu satu satu persoalan tersendiri. Itu yang dimajukan. Juga kemudian ESDM. Kalau kita lihat secara keseluruhan tadi, reformasi ini kan tidak mereformasi problem atau tidak menjawab problem ekonomi masyarakat, ya. Sehingga ketimpangan gap ekonomi antara nanti yang kaya dan bisa ikut pemilu dan yang terpinggir nggak nggak bisa ikut pemilu karena nggak punya uang semakin tajam. Buruh misalnya nggak punya uang, tidak ada kesetaraan di dalam hal upah dalam relasinya sebagai buruh dengan majikan. Itu kan upah memang naik, tapi kan sebenarnya hanya kenaikan untuk mengejar inflasi. Tetapi untuk hidup layak kan nggak cukup, apalagi misalnya ikut pemilu dan sebagainya, atau berpartisipasi politik
untuk mengelola negara kan nggak bisa. Jadi bagaimana mungkin kalau kesetaraan secara ekonomi atau kesejahteraan ini tidak menjadi political will kebijakan nasional, kalau itu tidak dilakukan, itu akan membuat apa ya, setidaknya memberikan keadilan ekonomi atau kehidupan yang lebih baik atau well-being ya, dan dengan begitu bisa berpartisipasi dalam politik. Jadi itu kaitan ekonomi politik yang sesungguhnya eh, dalam reformasi ini nggak terjadi. Gap antara ekonomi dan politik yang sudah direduksi menjadi kepemilian semakin tajam. Sementara tadi yang saya katakan reformasi di bidang undang-undang ekstraksi tadi, ekstraktif ya, itu yang terjadi kan memperkaya elit-elit politik tertentu yang pada saat reformasi mereka rame-rame membangun partai politik. Dan yang menarik, selama reformasi yang gagal kita reformasikan justru partai politik. Kalau Anda ingat 5 paket undang-undang yang harus direformasi, pemilu, partai politik, M, eh, apa susduk dulu istilahnya ya, aturan-aturan di DPR, kemudian undang-undang keormasan, satu lagi saya lupa undang-undang apa ya, ada 5. Dari 5 ini yang nggak berhasil direformasikan partai politik. Justru persis pada saat reformasi, partai politik banyak berdiri. Dan kalau kita lihat konsep institusionalisasi pendirian partai ini kan partai keluarga. Asosiasi partai, bukan asosiasi, partai-partai ini kan semua analog keluarga. Semua partai, hampir boleh dibilang. Dan kemudian namanya partai keluarga, tentu kemudian proses kontestasi eh, di dalam seleksi kepemimpinan di dalam partai itu sangat mengikuti garis pewarisan. Maka kalau sekarang dikatakan ada politik dinasti, itu ketinggalan. Itu hanya cuplikan kecil dari keseluruhan model partai sejak reformasi yang dibentuk sebagai partai keluarga. Anda lihat saja mana yang nggak partai keluarga. Jadi Oh, ketinggalan zaman kalau kita terlambat kita sekarang mengatakan ada politik dinasti itu hanya blaming politik tertentu yang apa ya pendek-pendek saja gitu loh. Kita nggak melihat akarnya. Jadi tadi ya reformasi eh, partai politik nggak terjadi, justru yang terjadi adalah partai-partai model partai keluarga yang justru itu tidak menciptakan iklim demokratisasi. Seharusnya kan di dalam negara yang katanya demokratis, partai politik ini kan institusi dasar yang harus mendidik proses demokratisasi itu sendiri baik kepada rakyatnya maupun di dalam partai. Nah, itu tidak terjadi. Begitu juga perempuan. Anda tahu sejak pemilu 2004 sampai sekarang, partai-partai politik ini tidak pernah mendidik perempuan, tidak membangun ormas, ada yang membangun bukan ormas kelompok, tetapi tidak mendidik mereka para perempuan ini untuk berpolitik. Yang terjadi kan mereka mengambil perempuan-perempuan, pimpinan perempuan dari LSM, NGO perempuan, atau dari serikat-serikat, atau dari apapun, organisasi masyarakat. Jadi mereka hanya mengambil, memanen, dan belum tentu mereka dijadikan juga gitu loh. Maka kalau Anda ingat, gairah keterwakilan perempuan 30% pada pemilu yang 2024 ini, gaungnya kan rendah. Karena apa? Para perempuan tadi eh, merasa banyak dikibuli. Dan saya mendengar sendiri dalam sebuah pertemuan, eh, Saraswati, siapa itu ya yang keluarga keponakannya Prabowo ya. Dia kan ketua, kalau saya tidak salah dia ketua kaukus parlemen atau ketua ketua kaukus politik perempuan di parlemen ya. Dia jelas-jelas mengatakan, kalau Anda tidak punya uang, para perempuan ya, kepada para perempuan, jangan nyalek karena nyalek zaman sekarang butuh uang. Nah, ini kan sekali lagi itu yang terjadi. Jadi pertama, kemudian yang akhirnya menguasai kepemiluan ini atas nama proses demokrasi adalah keluarga-keluarga elit politik yang punya partai dan tentu punya uang. Di luar itu, jangan harap kita bisa masuk ke ranah kepemiluan ini. Itu yang terjadi. Kalau ada orang-orang kecil menengah bawah yang ikut apa masuk di dalam list daftar partai itu hanya terutama perempuan itu dimasuk-masukkan saja
dipaksa tepatnya. Banyak sekali. Yang pemilu 2024 ini saya dengar banyak perempuan dicomot namanya, walaupun si perempuan ini menolak, tapi dicomot namanya dalam rangka untuk memenuhi list bahwa ada perempuan. Dan perempuan ini tidak pernah dibantu atau didukung untuk dalam proses kontestasi. Jadi dibiarkan untuk cari modal sendiri berkontestasi di antara mereka yang sesungguhnya sudah menjadi bagian dari elit partai. Nah, ini kan sangat tidak adil, tidak fair. Jadi sekali lagi reduksi demokrasi menjadi politik kepemiluan atau elektoral yang seperti sekarang ini sama sekali jauh dari keadilan dari proses demokrasi yang substansial itu sendiri gitu loh ya. Eh, Bagaimana sampai di sini bisa menjadi jelas lah. Maka saya sepakat bahwa akhirnya kepemiluan ini melalui demokrasi yang prosedural ini juga bicara tentang kelas. Kelas mana kemudian yang bisa mengikuti proses-proses elektoral dan mampu menangkan kontestasi. Tentu kelas yang menjadi bagian dari oligarki politik atau yang menguasai atau pemilik partai politik. Di luar pemilik partai politik, Anda jangan harap, kecuali Anda menjadi bagian dari koneksi-koneksi atau rekanan atau yang mau menghamba kepada oligarki. Seperti itu. Oke, itu satu ya. Jadi secara institusi, secara hukum ya ada perubahan reformasi ini, terutama undang-undang politik, terutama juga berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Tetapi nggak ada artinya hukum ini berubah tanpa didukung oleh perubahan di dalam institusi politiknya, yaitu partai politik. Dan ini nanti eh, impact-nya itu juga besar pada pada birokrasi dan sebagainya, birokrasi kepemiluan dan sebagainya dan sebagainya. Itu sudah sangat jelas dari aspek politik. Maka bagi saya tidak heran seluruh gejala yang eh, berkembang belakangan ini berkaitan dengan 2024 dan pemilu 2024 ini makin kacau, makin tidak jelas karena pada akhirnya kita berkontestasi dengan siapa sesungguhnya. Karena partai tidak punya ideologi. Kandidat tidak jelas programnya. Institusi yang lain-lain atau undang-undangnya juga sangat mudah dibongkar pasang. Kepemiluan atau apapun mudah dibongkar pasang sesuai dengan keinginan para oligarki itu sendiri. Itu satu ya. Itu nggak terjadi. Yang kedua, ini soal akumulasi sumber daya ekonominya. Tadi yang saya katakan bahwa redistribusi sumber daya ekonomi nggak terjadi karena tidak menjadi political will. Sementara perubahan dari Orde Baru ke reformasi ini apa? Dari kalau kita melihat membaca dari aspek industrialisasi adalah perubahan dari industri dulu bertolak atau yang menekankan pada manufacturing sekarang pada ekstraktif, tambang dan perkebunan besar terutama sawit. Nah, kalau kita cek lagi, hampir semua pemilik partai politik itu punya investasi di tambang atau setidaknya menjadi makelar atau cukong, sorry, makelar itu perantara. Bahasa saya ini penyewaan tanah-tanah untuk pertambangan. Pertambangan ini kan investor global yang menanam. Maka elit-elit politik, para oligark ini, apakah dia sebagai kepala daerah atau pemimpin kepala nasional atau pemimpin parpol, itu rata-rata mereka juga punya saham di pertambangan, terutama yang saya ketahui pertambangan-pertambangan logam mineral ada monopoli juga karena beberapa memonopoli tambang ini gas misalnya, beberapa memonopoli di tambang logam, yang lain di tambang mineral. Dan itu bisa kita lihat bagaimana kontestasi di dalam pengerukan tambang untuk investasi dalam rangka pemilu ini itu terjadi dan itu bisa terlihat di Sulawesi misalnya. Anda lihat Sulawesi itu seperti halnya Kalimantan, dulu seluruh tanahnya adalah tambang batu bara dan menjadi rebutan juga. Para elit politik, elit partai, rata-rata juga punya saham di sana. Atau paling enggak, karena mereka perantara, punya komisi
dari para investor-investor global dan akhirnya dari komisi itu mereka menanam saham. Dan yang lain sekarang bergerak dengan adanya nikel dan sebagainya ini, mereka bergerak ke Sulawesi. Gas, eh, saya bahasanya adalah gas, logam, dan mineral, itu sekarang di Sulawesi. Hampir semua dari sana. Salah satu contoh ini, saya nggak mau nyebut nama, contoh saja, dan nggak mau nyebut partainya. Seorang bernama X dari Sulawesi ingin menjadi caleg jadi nasional. Cukup membayar sekian M kepada pemilik partai untuk jadi. Dan dia adalah pebisnis pertambangan. Ini contoh satu kecil, yang lain ternyata banyak. Anda nanti bisa investigasi sendiri, partai politik apa memiliki saham di tambang apa. Jadi modal para keluarga parpol-parpol ini saat ini untuk memenangkan pemilu, apapun, apakah capres atau caleg, apapun itu, tetapi untuk menjadi ruling partai, modalnya dari tambang-tambang ini. Anda bisa investigasi angka-angkanya siapa dapat apa. Saya tidak mau terlalu detail ke situ. Dan saya meyakini, termasuk pilkada, kawan-kawan. Pilkada di seluruh Indonesia biayanya dari mana? Dari bisnis tambang. Apakah yang di Flores, Maluku, Papua, sampai di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu semua main di tambang. Bagaimana Jawa? Sama. Elit-elit partai dari Jawa juga punya bisnis tambang. Apakah bisnis konsesi IUP-nya tambang, atau komisi, atau dia punya saham di luar Jawa ini. Bahkan eh, eh, di Jogja pun juga, penguasa Jogja juga bisnis tambang. Apa yang nggak bisnis tambang? Karena memang rejim ekstraktif inilah sumber uang sekarang. Nah, politik di Indonesia, politik elektoral, itu landasannya biayanya adalah dari bisnis tambang ekstraktif. Maka bagaimana mungkin harapan kita sebagai rakyat ya, menjadikan bisnis pertambangan ini, kalau pasal 33 UUD 45 itu kan kekayaan negara, Halo Mbak Rut, agak terputus untuk tadi. membangun infrastruktur kesejahteraan. Itu kan kami ya. Yang mana sampai di mana? Halo? Enggak tadi, Ya, oke. halo halo ya sip. Maaf ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, seluruh partai politik atau elit-elit politik atau oligarki politik atau apapun namanya, pada saat ini untuk memenangkan dirinya sebagai ruling party atau apapun, sampai juga di ranah kepala daerah, itu modalnya adalah di bisnis tambang. Itu jelas, Anda bisa investigasi. Nah, padahal kita berharap kalau kita merujuk pada pasal 3 UUD 45 walaupun sudah diamandemen, bahwa tambang itu kan bagian dari sumber daya kekayaan negara. Seharusnya kan diolah negara untuk tadi, kalau kita bicara demokrasi dalam konteks ekonomi, demokrasi ekonomi kan untuk distribusi kekayaan kepada kelas-kelas yang menengah bawah ini atau yang termarginal termasuk perempuan, minoritas dan ya kelas atau kelas buruh petani dan sebagainya. Tapi yang terjadi kan tidak. Justru yang terjadi adalah monopoli para elit atau oligarki pemilik partai politik untuk kepentingan membesarkan tadi, memenangkan kekuasaan atas negara. Kekuasaan atas negara berarti kita sendiri dikuasai menjadi bagian dari. Itulah yang terjadi. Jadi pada akhirnya perubahan industrialisasi dari manufaktur ke ekstraktif saat ini justru itu kemudian menjadi modal buat para elit politik di dalam negeri untuk menguasai negara ini. Jadi bukan untuk kesetaraan atau keadilan secara ekonomis gitu loh. Maka sekali lagi menurut saya demokrasi substansial yang kita harapkan itu gagal dari cita-cita reformasi awal. Nah, yang sekarang yang kita lihat itu saya nggak kaget lagi kalau sekarang orang, wah ini begitu-begitu. Saya tidak kaget. Ini kan hanya
fakta-fakta kecil atau em, bukan riak ya, konsekuensi-konsekuensi kecil akibat demokrasi yang substansial itu justru tidak ditegakkan sejak reformasi. Gerakan-gerakan sendiri saya mengakui sebagai bagian dari gerakan itu gagal. Bukan gagal mengawal, karena sejak awal di pemilu 99 kami sudah terpental. Kami berusaha juga membangun partai dan ada regime threshold, parliamentary threshold itu yang membuat partai kecil nggak akan bisa menang. Partai kecil yang dibangun dari Bapak ya, bukan dibangun dari sebuah dinasti yang kaya gitu ya, atau dinasti warisan-warisan pemimpin politik sebelumnya gitu ya. Maka menjadi sulit bagi partai-partai kecil yang dari bawah ini untuk menegakkan demokrasi ekonomi politik makin sulit karena rezim parliamentary threshold itu yang maka tetap partai besar yang jadi banyak sekali rezim-rezim yang menghalangi proses demokratisasi secara ekonomi politik atau yang kami sebut demokrasi substansial. Dan sekarang yang berlangsung yang prosedural ini saja. Dan yang prosedural itu tidak akan menjawab problem yang fundamental dari masyarakat Indonesia itu.